Bapak Ibu para hadirin, mari kita sambut bersama-sama persembahan dari ananda-ananda kita semua dari RA, MI, SMPI, MA, SMK, Madrasah Diniyah dan juga Mahat Ali. Dan inilah persembahan karnaval dari putra-putri jenengan. Ya, bisa kita saksikan bersama. Di barisan awal ini ada Paskibraka, kemudian disusul oleh drum band Kotrun Nada dari Madrasah Ibtidaiyah Sunan Bejagung. Bapak Ibu, mana tepuk tangannya ini anak jenengan? Mari tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Tepuk tangan. Ini adalah drum band yang dari tingkat kecil tapi ternyata sudah bisa memberikan penampilan yang sehebat ini dan seindah ini. Sekali lagi tepuk tangan. Selamat jalan untuk adik-adik, hati-hati di jalan. Demikianlah tampilan drum band Kotrun Nada dari MI Sunan Bejagung. Sekali lagi dari MI Sunan Bejagung yang pada pelajaran sekolahnya tidak hanya diberikan materi secara keagamaan saja, tapi juga materi volmar dan juga materi tentang keterampilan dan juga kreativitas. Betul sekali, Kak. Untuk selanjutnya yaitu ada maskot LPI dan diikuti dengan mobil publikasi. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah orisinal, asli karya santri. Jadi santri buat sendiri begitu, dan tidak ada yang menyewa, semuanya hasil karya santri sendiri. Bapak Ibu tolong jalannya ya di pinggir. Untuk selanjutnya yaitu dari barisan kelas 7C Putra Katulistiwa, yang merupakan sekelompok pemuda Katulistiwa mencari ilmu di Pondok Pesantren Sunan Bejagung dengan niat untuk memperdalam agama supaya menjadi pemuda yang tangguh dan bermanfaat untuk semuanya. Barisan yang selanjutnya dari kelas 8H dari kelas 8H dengan tema Dari Pondokku Kubangun Bangsaku. Disinilah ku mulai melangkah kaki
menyiapkan diri menghadapi kehidupan, mencari ilmu sedikit demi sedikit. Berawal dari madrasah ibtidaiyah, ku mulai bangun rasa percaya diri, percaya dengan lingkungan sekitar, anak tangga pertamaku dalam meraih impian. Kulanjutkan melangkah ke jenjang SMP Islam Sunan Bejagung, membangun sikap kerjasama, langkah awal menuju kedewasaan, toleransi mulai kutanam. Barisan selanjutnya dari kelas 9H SMP Islam Sunan Bejagung dengan tema semangat olahraga dan sportivitas. Bapak Ibu mana suaranya, mana tepuk tangannya? Tepuk tangan untuk dulu Bapak kelas Ibu. 9H. Demi menjaga kesehatan dan imunitas tubuh agar terbebas dari infeksi virus corona, beragam aktivitas fisik dan olahraga sangat disarankan untuk dilakukan. Dengan membawa konsep tongklek Bapak Ibu, itu dari penampilan kelas 9H. Selanjutnya persiapan kelas 7K. Dengan tema The Red and White Princess atau Putri Merah Putih. Merah Putih terlahir dari kelas 7K, menggambarkan sekelompok wanita yang kuat dan berani. Merah menggunakan wanita yang kuat dalam segala hal apapun, kuat dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang telah mendidik mereka. Menggambarkan sosok wanita yang berani dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru selama dalam pengabdian. Merah Putih selalu bersatu, takkan pernah terpisah dan tergantikan walaupun badai menghantam mereka, tetap kuat untuk bersatu. Itulah kelas 7K. Di barisan selanjutnya ada kelas 8I dengan tema The Aesthetic of Batik Nusantara. Batik merupakan suatu kreativitas yang tidak pernah selesai dan punya latar belakang sejarah yang panjang di Indonesia dari segi filosofinya, desain motif, dan masyarakat pendukungnya. Namun belakangan ini banyak remaja yang sudah tidak mengerti tentang batik. Bahkan ada yang tidak tertarik untuk mengenakan batik dan lebih memilih mengikuti fashion dari budaya barat. Dengan adanya karnaval, diharapkan bisa mendekatkan santri pondok pesantren Sunan Bejagung dan masyarakat terhadap kearifan lokal dan menumbuhkan rasa cinta terhadap batik Nusantara. Serta nantinya akan mampu membawakan batik Nusantara sampai ke mancanegara. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk adik-adik. Kita lihat Kelas ini adalah 8I. kreativitas yang sangat indah sekali. Di barisan selanjutnya ada kelas 9I dari SMP Islam Sunan Bejagung dengan tema The Princess from Newspaper World atau Putri dari Koran Dunia. Raja Nyuren memerintahkan ke-27 putrinya pergi ke negeri seberang untuk mendamaikan hubungan antara kerajaan Newsland dan kerajaan Boomland. Dengan dipimpin oleh putri tertua yaitu Renia Lotri dan Amelia Lotri serta dengan putri-putri lainnya. Raja Nyuren berharap terhadap perdamaian yang dibawa oleh putri-putrinya membuat kedua kerajaan ini tidak lagi berseteru dan hidup damai. Di barisan selanjutnya ada kelas 7A dengan tema budaya Jawa. Budaya Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa,
dan dianut oleh masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Budaya Jawa secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yaitu budaya Banyumasan, budaya Jawa Tengah, DIY, dan budaya Jawa Timur. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Untuk selanjutnya dari kelas 7B yang mengusung tema adat Betawi. Ondel-ondel adalah budaya yang tak terpisahkan dari adat Betawi, sekaligus menjadi ikon kota Jakarta. Boneka raksasa ini semakin dikenal masyarakat luas saat almarhum Benyamin Sueb membuat lagu berjudul Ondel-Ondel. Kemudian di barisan selanjutnya ada kelas 7C dengan tema Samudra Pasai Kingdom. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama kali di Nusantara yang terletak di pesisir utara Sumatera. Lebih tepatnya di kota Lok Sumawe, Aceh. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1267 Masehi oleh Merah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Untuk selanjutnya dari kelas 7D yang mengusung tema Watu Gajah. Watu Gajah adalah sekumpulan batu yang menyerupai gajah yang lokasinya berada di lapangan Watu Gajah, Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kemudian selanjutnya di barisan selanjutnya yaitu kelas 7E yang mengusung tema Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kaisaran yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Di barisan selanjutnya ada kelas 8A yang mengusung tema The Power of Indonesian Army, yaitu penjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan semangat juang, kedisiplinan, ketekunan, kekompakan, kekuatan, dan jiwa raga. Kami siap menjaga ketentraman dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia untuk melangkah serta menjadi negara yang lebih baik. Hidup Indonesia Raya, merdeka! Untuk selanjutnya ada kelas 8B dari SMP Islam Sunan Bejagung dengan tema Babat Tanah Jawa. Menurut kisah, konon Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam melakukan perjanjian dengan Ki Semar atau terkenal dengan nama Sabdo Palon. Untuk selanjutnya ada kelas 8C yang mengusung tema National Heroes. Pada tahun 1945, Indonesia belum bisa dikatakan merdeka seutuhnya. Keadaan NKRI pada saat itu masih lemah dan belum memiliki pondasi pemerintahan yang kuat. Belum lagi masih ada banyak ancaman dari pihak Belanda yang saat itu masih menguasai beberapa wilayah di Indonesia dan berpotensi untuk kembali menyerang dan menjajah Indonesia. Di barisan selanjutnya ada kelas 8D yang mengusung tema Santri Madura. Madura merupakan salah satu pulau yang terkenal dengan kebudayaan Islaminya. Dibalut dengan baju khas Madura
dan senjata celurit. Menambah kesan gagah santri-santri kelas 8D. Di barisan selanjutnya ada kelas 9A yang mengusung tema Veteran Indonesia. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah, yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya ada kelas 9B yang mengusung tema The Wonderful Reog Ponorogo. Reog adalah tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat. Mengandung unsur magis, penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak. Ditambah dengan beberapa penari bertopeng, reog adalah budaya asli dari Indonesia. Saya ke atas, Pak. Atas sini saya, Pak. Ayo Pak. Ayo wes. Langsung maju. Jalan. Jalan. Di barisan selanjutnya ada kelas 9C yang mengusung tema Bersatu Teguh, Bercerai Runtuh. Angsa adalah burung yang merupakan keunikan tersendiri dibanding burung yang lain. Dalam surat An-Nur disebutkan bahwa burung dengan mengembangkan sayapnya, mereka selalu terbang berkelompok dan membentuk formasi huruf V. Huruf V berarti victory atau kemenangan. Di barisan selanjutnya ada kelas 9D yang mengusung tema Media Dakwah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah anggota Wali Songo yang sangat disegani. Dalam menyebarkan ajaran Islam, beliau selalu menggunakan pakaian adat Jawa. Hal ini dilakukan agar masyarakat mampu menerima kehadirannya di tengah-tengah mereka. Di barisan selanjutnya ada kelas 10B MA dari Madrasah Aliyah Sunan Bejagung dengan mengusung tema Berantas Korupsi Demi NKRI. Terselip di benak kami sebuah ide untuk membuat sebuah karya seni, yaitu tikus berdasi yang suka korupsi sampai mati.
Di barisan selanjutnya ada maskot Lembaga Pondok Pesantren Sunan Bejagung Bapak Ibu dengan mengusung tema reog. Dimohon untuk Bapak Ibu untuk minggir dari area karena ada penampilan dari Ananda Panjenengan. Mohon untuk Bapak Ibu minggir. Kemudian di barisan selanjutnya ada kelas 12B dari Madrasah Aliyah Sunan Bejagung yang mengusung tema The Powerful of Nusantara. Mohon untuk Bapak Ibu untuk minggir dulu. Berikut ini adalah sebuah gambaran betapa hebatnya negara kita ini. Bangsa kita mempunyai kekuatan yang luar biasa yang tidak dipunyai oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Kekuatan bangsa kita bukan terletak pada kekuatan otot maupun senjata. Akan tetapi kekuatan kita ada pada di mana kita mampu menjadi bangsa yang dapat hidup rukun, saling berdampingan, saling menghormati antar suku, agama maupun budaya. Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila. Di barisan selanjutnya ada kelas 10A dari SMK Sunan Bejagung dengan mengusung tema Petani Unggul. Petani adalah seorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengolahan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah, dan lain-lain, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun dijual kepada orang lain. Kemudian di barisan selanjutnya ada dari kelas 10B SMK Sunan Bejagung dengan tema Aswaja Cyber Corps. Aswaja An-Nahdiyah merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas firqah-firqah atau aliran-aliran dalam masalah akidah. Islam sebagai agama dan sistem ajaran telah menjalani proses akulturasi dan transmisi dari generasi ke generasi dalam rentang waktu yang panjang dan dalam ruang budaya yang beragam. Kemudian di barisan selanjutnya ada dari kelas 11A SMK Sunan Bejagung dengan mengusung tema
babat tanah Jawa. Kisah sejarah masyarakat di tanah Jawa memang selalu kental dengan nuansa mitologi mistis. Perwujudan hal-hal gaib bukan untuk ditakuti, karena sesungguhnya kekuatan sejati hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Kemudian di barisan selanjutnya ada dari kelas 11B SMK Sunan Bejagung yang mengusung tema Bela Negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara. Kita telah bangkit dari keterpurukan dan penindasan yang dilakukan oleh penjajah terhadap bangsa Indonesia. Indonesia harus tetap merdeka dengan kita sebagai penjaganya. Bapak Ibu dimohon untuk memberi jalan untuk maskot. Bapak Ibu mohon untuk geser ke belakang. Kemudian di barisan selanjutnya ada dari kelas 12A dan kelas 12B SMK Sunan Bejagung dengan mengusung tema Maung Panjalu. Maung Panjalu berasal dari bahasa Sunda yang berarti harimau Panjalu. Diceritakan dalam babat Panjalu bahwa Maung Panjalu ini adalah anak kembar dari Dewi Sucilarang, putri Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran, yang dinikahi oleh Pangeran Gajah Wulung, putra Prabu Brawijaya dari kerajaan Majapahit. Yang kemudian dua harimau tadi dijadikan simbol persaudaraan antara Sunda dan Jawa. Yang memutih tulang kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejak mengakar sejak saya lahir. Semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi ibu pertiwi. Junjung naba baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang.
di kanan kiri ada yang